aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis, pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu, harus mengurus keluarga, sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sister Net, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sister Net itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Siang menjelang sore ya pastinya para sisters. Apa kabarnya sisters di siang menuju sore hari ini? Semoga semuanya masih kuat begitu ya. Terlebih yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga selalu sehat, selalu semangat dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Karena di bulan Ramadan pastinya banyak sekali hal-hal yang nilainya itu berkali-kali lipat ya para sisters. Nah, para sisters, senang sekali saya Irmalia Septiana bisa kembali hadir di hadapan para sisters semuanya tentunya dalam webinar Pintar yang merupakan salah satu program dari Sisternet yang mana Sisternet hadir sejak 2015 ini juga salah satunya adalah untuk senantiasa memberikan konten-konten yang edukatif dan juga pastinya membuat kelas-kelas online yang akan memberikan manfaat bagi para sisters untuk meningkatkan kualitas dari para pelaku UMKM khususnya perempuan di Indonesia. Nah, para sister semuanya ini yang sudah hadir hari ini dari mana saja, dari daerah mana saja? Karena kita akan belajar bareng di sini tentunya. Senang sekali di webinar Pintar, jadi boleh mulai absen juga di kolom chat ya. Ini dari mana saja, halo, saling berkenalan. Insya Allah mulai dari sini kita semua punya rekan baru pastinya dan ilmu baru tentunya. Baik para sisters, di kesempatan kali ini webinar kita akan membahas tentang peluang dan juga strategi marketing yang menarik untuk bulan Ramadan. Tapi sebelumnya Irma mau ngingetin juga untuk para sisters untuk terlebih dahulu share kegiatan pada kesempatan kali ini dan juga keseruannya di IG story milik para sister semuanya dan juga tentunya jangan sampai lupa untuk tag di @sisternet_id dan juga tag ke @xlaxiata_tbk karena selain para sisters bisa berbagi kegiatan menarik di kesempatan kali ini, para sisters yang beruntung nantinya juga akan mendapatkan hadiah dari Sisternet. Jadi jangan sampai lupa untuk share keseruannya ya para sisters. Dan para sisters di bulan Ramadan kali ini kita tahu semua bahwa bulan Ramadan ini jadi satu momentum khususnya bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan omset, ya nggak sih? Ini jadi salah satu kesempatan pelaku usaha juga untuk meningkatkan
keuntungan mereka pastinya, ataupun momen untuk menawarkan produk-produk yang dijual dan lain sebagainya, dan bahkan yang sebelumnya tidak berjualan pun sometimes di bulan Ramadan ini jadi satu momentum. Terlebih bagi para pelaku usaha UMKM khususnya tentu sudah menyiapkan berbagai strategi. Memang ada peluangnya nih para sisters di bulan Ramadan ini, yang kita tahu memang bulan Ramadan juga sifat konsumsi dari para sisters ini juga meningkat gitu ya. Jadi ini satu peluang yang pastinya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi tentunya dengan strategi yang tepat. Untuk itu hadir webinar pintar kali ini yang bertemakan peluang dan strategi marketing yang menarik untuk bulan Ramadan. Bersama dengan siapa narasumber kita di sore hari ini? Sudah ada Mbak Marta Linda Basuki selaku womanpreneur dan juga owner dari Classic Group. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sis Linda. Oke. Halo, Sis Linda. Oke, sebelumnya Irma kenalin dulu ya para sister siapa itu Sis Linda yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jadi Sis Linda atau bernama lengkap Sis Marta Linda Basuki adalah seorang pengusaha muda yang merintis bisnis kafe sejak masih duduk di bangku kuliah semester 3. Ada nggak di sini para sisters yang juga sudah mulai usaha, membangun usaha, berjualan baik online maupun offline sejak di bangku kuliah, atau bahkan ada yang sudah memulai menjadi seorang wirausaha sejak usia sedini mungkin begitu, mungkin sejak SMP atau SD bahkan sudah bisa mulai berjualan membantu orang tua. Nah, ini Sis Marta Linda Basuki memulai usahanya sejak duduk di bangku kuliah semester 3. Modal usahanya ini diperoleh dari menjual sepeda motor dan juga laptop, dan selain itu juga meminjam uang dari berbagai sumber hingga 50 juta rupiah. Dan menariknya dari bisnis kafe, Sis Linda ini beralih ke bisnis minuman coklat dengan merek Coklat Klasik. Dan semakin maju lagi, usahanya maju ini, Sis Linda menjual paket bisnisnya pada mitra di berbagai daerah. Dan kini, perempuan 27 tahun, sisters, Sis Linda memiliki 300 gerai coklat klasik yang tersebar di seluruh Indonesia. Inilah Sis Marta Linda Basuki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sis Linda. Apakah sudah tergabung bersama dengan kami di sini? Boleh di-unmute terlebih dahulu supaya bisa menyapa para sisters yang sudah hadir untuk bersama-sama mendapatkan insight baru pastinya ya, pengalaman baru, wawasan baru, mumpung masih awal-awal Ramadan, kita masih bisa untuk mengatur strategi lainnya agar goals yang kita harapkan di bulan Ramadan ini bisa benar-benar terwujud. Halo Sis Linda. Mau ngopi enggak? Oke, Irma mau ucapin terima kasih kembali nih untuk para sisters yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Mending kita absen-absen dulu kali ya. Atau untuk para sisters juga boleh ambil di sini screenshot kegiatan kali ini, ambil story-nya dan juga posting, serta jangan sampai lupa untuk tag ke @sisternetid dan juga @xlaksiata_tbk. Oke. Nanti bagi yang beruntung nih para sisters akan mendapatkan hadiah dari Sisternet. Dan Irma juga mau ajakin untuk para sister semuanya yang tergabung di kesempatan kali ini untuk mendownload aplikasi dari Sisternet. Untuk yang belum bisa download ini dari Google Play Store ataupun juga Apple Store. Ini bisa di-download aplikasi dari Sisternet karena di sana kita semua akan mendapatkan konten-konten yang edukatif dan pastinya juga akan banyak sekali kelas-kelas online maupun offline yang bisa diikuti secara gratis oleh para sister. Tapi karena sekarang ini masih masa pandemi begitu ya, yang walaupun alhamdulillah sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, namun sampai dengan sekarang kita masih lebih banyak untuk kelas-kelas online-nya. Jadi ini justru menurut Irma menjadi satu kesempatan bagi para sisters yang berada di luar Jakarta misalnya, yang sebelumnya tidak bisa menjangkau kegiatan dari Sisternet, pun karena berbasis online semuanya jadi bisa ikutan. Jadi ini bagus banget para sisters untuk jangan sampai lupa. Halo.
Sudah bergabung, Sis Linda? Hai, Hai, apa kabar Sis Linda? dengar nggak? Halo. Ya, aku dengar dengan jelas. Baik. Oke, apa kabar? Iya, di sini aku lagi jadi tempat aku tuh di bukit, terus Oke. Oke, kita masih berharap ya para sisters agar Sis Linda bisa tergabung dan tidak mengalami kendala. Oke, hai Sis. halo, Ya, oke. Sudah terdengar Sis? halo, halo. Oke, kami di sini mendengar dengan jelas. Sis. Iya, lagi hujan deras banget di sini. Mohon maaf, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kayak gini. Oke. Baik, apakah bisa? Gimana Mbak? Ya, oke. Di sini kita akan Halo. saja kasih kesempatan untuk Sis Di Linda. tempat aku nge-lag deh. Oke, para sisters boleh dibagikan apakah para sisters kalau untuk video saya apakah cukup lancar? Atau ini dari Sis Lindanya yang ada sedikit gangguan jaringan? Oke, kita udah nggak sabar sebenarnya untuk dengerin langsung nih materi yang akan disampaikan sama Sis Linda terkait dengan peluang dan juga strategi marketing. Semoga tentunya Sis Linda bisa segera mengatasi masalah jaringan. Oke, Sis bisa bergabung dengan kami? Iya. Udah belum ya? Sudah. Oke, kalau sudah siap boleh langsung Halo. di Suara. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya, saya dengar dengan jelas suara Sis Linda. Mungkin bisa baik. Oke, ini nampaknya masih ada kendala jaringan. Oke, Sis Linda sudah bisa bergabung dengan kami? Kita sudah tidak sabar tentunya untuk mendengarkan materi terkait dengan peluang dan juga strategi. Saya yakin di sini para pelaku usaha juga senantiasa menciptakan sebuah strategi begitu ya untuk bagaimana membangkitkan usahanya. Saya yakin sekali, namun Gimana nggak ada kamera? paling tepat Bukan masalah bukan masalah kameranya ini. Oke, Sis Linda suaranya sudah bisa Share screen-ku jelas? udah masuk apa belum ya? Sudah Sis Linda sudah masuk di sini. Halo. Ya, bisa dimulai. Apa suara saya tidak terdengar atau bagaimana? Hai. Suara aku jelas nggak ya? Jelas Sis Linda. Halo. Oke, silahkan Sis Linda jika sudah siap, kami silahkan untuk langsung memaparkan materinya begitu ya, karena insya Allah di sini para sister semua juga sudah bisa jelas mendengarkan suara Sis Linda. Atau sekarang baik, hilang lagi. Oke, para sisters, kita harus bersabar sejenak begitu ya, karena memang terkadang sesuatu yang besar itu tidak bisa didapatkan dengan cepat. Untuk kita harus bersabar sejenak, menunggu Sis Linda agar bisa memperbaiki jaringan Sis Linda. Oke, sudah tersambung. Baik, silakan Sis Linda. Iya. Soalnya ini, halo. Di tempat aku tuh nge-lag terus kayak nge-close gitu loh. Oke. Ini udah jelas apa belum ya? Sudah jelas. Mungkin Sis Linda jika agak kurang apa ya, mungkin apakah di sini tim panitia juga memperbolehkan agar menonaktifkan video supaya memaksimalkan jaringan? Halo.
halo. Ya, baik. Halo. Sisanya jika memang jaringannya agak buruk, Bisa ini, Dep. untuk menonaktifkan kameranya saja supaya suara bisa tetap terdengar dengan jelas, mungkin Sis Linda. Anak itu saja dibaca. Ayo, dicarilah itu. Coba tanya itu. Oke, Sis Linda, kalau jaringannya agak buruk, kami sarankan untuk mengaktifkan kamera, jadi bisa terdengar suara saja supaya bisa memaksimalkan jaringan yang ada. Begitu. Yang penting suaranya bisa tetap terdengar dengan jelas dan pemaparan materinya bisa dengan jelas. Oke. Jadi bisa langsung share screen. Sis Lindanya tidak perlu mengaktifkan kamera karena mungkin itu juga cukup mengganggu sinyal begitu ya di saat sinyal kurang kuat. Baik, yang penting suaranya bisa didengar oleh kami dengan jelas. Kami silahkan untuk langsung share screen dan langsung ke materi. Oke, para sisters, kita harus Oke, para sisters, peluang dan strategi marketing ini sudah mulai share screen. Baik, oke. Sis Linda, kita kembali ulang cek suaranya. Mudah-mudahan suaranya jelas. Oke. Baik, Sis Linda. Oke, untuk perangkat yang satunya lagi bisa dinonaktifkan suaranya. Mbak udah jelas apa belum suaranya? Jelas untuk Sis Linda. Oh iya ya. Maaf ya di sini soalnya di bukit terus jaringannya nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia mati gitu. Oke, bisa hujan terus banget. Ya Sis Linda ya. Ini udah kelihatan apa belum screen-nya? Sudah. Oke. Iya. Baik, silakan langsung saja Sis Linda menyapa para sisters dan langsung dibagikan materi kita pada kesempatan kali ini. Inilah para sisters Sis Marta Linda Basuki. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga hambatan kita hari ini tidak menghambat kita untuk belajar lebih baik ya ke depannya. Nah, ya alhamdulillah, terima kasih Sister Net udah ngundang saya hari ini. Kali ini aku akan share ke teman-teman terkait peluang dan strategi marketing yang menarik untuk bulan Ramadan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku tuh Marta Linda Basuki, tapi biasanya itu aku dipanggilnya Mbak Lala. Jadi kalau teman-teman mungkin ketemu atau mungkin nge-follow aku bisa di Linda Lala 91 gitu ya. Jadi kalau ketemu juga manggilnya Lala aja gitu. Nah, tadi aku dengar udah sempat sedikit diceritain tentang perjalanan bisnis aku. Jadi aku awal mulai ngerintis bisnis itu dari 2011. Tepatnya saat itu aku waktu kuliah semester 4 gitu. Semester 4 aku bikinlah kafe di kampung Inggris namanya Cafe Klasik, dan karena memang memang keterbatasan knowledge ya terkait manajemen bisnis sendiri itu seperti apa, akhirnya kafe aku tuh harus bangkrut di 2012. Nah, saat kafe aku bangkrut, ya aku harus mikir gitu loh gimana caranya supaya aku tuh bisa tetap bertahan, bisa tetap berkembang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku bikinlah namanya Coklat Klasik yang konsepnya itu seperti gerobakan gitu. Nah, Coklat Klasik sendiri dia aku mulai pada tahun 2012 di bulan Oktober itu dari satu gerai kecil, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya sekitar 360 cabang gerai di seluruh kota di Indonesia. Nah, kemudian dari gerai tersebut di 2015 kita juga mulai lagi ngembangin
kita mulai lagi nih ngembangin bisnis dengan konsep kafe gitu. Dan alhamdulillah dari 2015 kita punya kafe coklat klasik dan hari ini tersebar di beberapa cabang juga yang ada di Kota Malang, di Batu, di Malang, Batu, sama Jaya Agung. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini seperti itu. Lalu kemudian hari-hari ini aku lagi ngembangin bisnis baru aku namanya Super Rames. Nah, Super Rames ini yang adalah salah satu bisnis yang aku diriin saat pandemi gitu. Pandemi aku buka bisnis baru di Jabodetabek gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi running di cabang ke-8. Nah, kurang lebih seperti itu sejarah bisnis aku, teman-teman. Lalu kemudian kita masuk nih ke materi utamanya ya. Jadi gimana sih caranya menentukan strategi promosi di bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan itu unik ya teman-teman. Jadi kayak apa ya? Seringnya itu tuh di bulan Ramadan tiba-tiba tuh banyak pengusaha-pengusaha baru atau bisnis-bisnis baru bermunculan gitu. Nah, gimana sih caranya kita menentukan strategi promosi, baik itu bisnisnya yang udah ada ataupun yang baru mau dimulai. Nah, yang pertama menurut aku kalian harus tentukan dulu produk yang cocok untuk momentum Ramadan itu sendiri gitu. Jadi kadang kita juga nggak bisa memaksakan produk yang udah kita jual gitu. Kadang kan kalau kita jualnya misal nih apa ya, misal kayak makanan-makanan yang Korea atau makanan-makanan yang snack-snack gitu ya, yang ibaratnya kalau makan itu makan jajan lah, bukan makan puas gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu itu tuh seperti apa gitu peluangnya gitu. Nah, jadi intinya kita harus menentukan gitu dari jenis produknya sendiri itu kayak dikategoriin kayak gitu-gitu, dari mulai produk yang memang sangat dicari banget. Jadi kayak orang kalau puasa tuh ngilernya apa kayak gitu-gitu, dan kita juga harus memperhatikan dari kategori halal dan tidaknya gitu. Nah, jadi intinya kayak dari produk ini tuh harus apa ya? Harus kita benar-benar analisis gitu, harus benar-benar ditentuin dulu yang sangat cocok gitu untuk saat Ramadan itu seperti apa. Lalu kemudian yang kedua secara konsumennya gitu. Nah, apakah pola apa ya, pola konsumennya itu berubah apa tidak gitu. Jadi pola konsumsinya itu berubah apa tidak. Kalau dari analisis aku sih selama ini ya memang jelas berubah ya, karena kan pola konsumtifnya selama ini ya mungkin kalau misalkan kita jualan pagi untuk sarapan, siang untuk makan siang, sore-sorean itu untuk nyamil, coffee break kayak gitu-gitu, ini kan udah nggak bisa ya. Jadi kan pola konsumtifnya itu kan kayak ada perubahan, khususnya di perubahan jam operasional, di perubahan jam mereka order, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga harus disesuaikan. Jadi antara produk dan pola konsumtif dari konsumen-konsumen kita itu harus disesuaikan. Nah, lalu kemudian kita juga harus melihat kekuatan dari usaha kita. Karena di Ramadan itu tuh seringnya kita harus menyesuaikan kondisi dengan situasi saat itu gitu, kondisi resource yang kita punya dengan kondisi saat itu gitu. Jadi kayak misalkan kalau bisnis saya itu kan kafe gitu ya. Nah, di kafe saya itu kadang baru awal-awal Ramadan itu tuh kayak nggak terlalu rame gitu. Nah, jadi solusinya adalah kita harus membuat paket-paketan promosi yang memang di situ jatuhnya ke apa ya, ke orang tuh minat gitu. Kadang tuh kita juga harus membuat produk yang sebelumnya itu nggak dijual gitu di kafe kita gitu. Nah, misalnya awal tuh misal kita cuma jualan nasi goreng sama ayam geprek doang gitu. Nah, karena Ramadan kita jadi harus nambahin misal kayak nasi campur, terus nasi sayur atau nasi apa, nah kayak gitu-gitu yang disesuaikan. Dan kita harus lihat nih resource yang kita punya itu bisa nggak menyesuaikan dengan produk dan target market yang ada kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat nih karakteristik perubahan di bulan Ramadan itu ada apa aja gitu. Nah, jadi kayak kalau misalkan bulan sucinya umat Islam itu tuh berarti kita harus sesuaikan tuh tema-temanya, terus produk-produknya, konten-kontennya yang akan kita sampaikan kepada konsumen itu sesuai dengan gimmick-gimmick yang menyangkut ke bulan suci umat Islam.
Terus kayak kita ngait-ngaitin tuh produk kita sama keutamaan puasa kayak gitu-gitu. Jadi misalkan kayak oh saat ini puasa ya gitu. Puasa itu utamanya tuh apa aja ya, misal berbukalah dengan yang manis gitu ya, dari produk-produk yang kita ciptain. Di situ kemudian mungkin ditambahin nih, kalau aku kan kuliner ya, jadi aku lebih ke apa ya, mencocokkan antara produk yang aku jual dengan produk-produk yang kebutuhannya saat Ramadan gitu. Nah, jadi misalkan kita biasanya pada saat hari-hari biasa itu kita nggak jualan kurma gitu. Nah, saat puasa ya kita kasih tuh di paketan itu ada kurmanya gitu. Nah, jadi intinya apa ya? Jadi kayak disesuaikan gitu loh dengan kondisinya. Jadi kalau misalkan yang saat-saat bulan-bulan puasa itu kita sesuaikan dari mulai sisi produknya, terus strategi marketingnya. Jadi kayak misalkan kita jualan, kalau misalkan pas puasa itu ramenya di pasar takjil gitu kan. Nah ya kita bisa jadi buka stand di pasar takjil, menyesuaikan. Lalu kemudian produknya disesuaikan dan sebagainya. Lalu kemudian ada biasanya kalau bulan Ramadan itu ada tarawih gitu. Kita juga bisa nih menyesuaikan produk-produk atau bisnis-bisnis yang kita bisa jualan saat tarawih atau saat kita tawarin di saat tarawih. Jadi misalkan bukan cuma produk kuliner ya. Nah, kalau produk kuliner misal pada saat tarawih itu kan biasanya kita selesai sholat itu ada apa ya, nongkrong-nongkrong kecil lah, nongkrong-nongkrong ringan gitu. Misal kita bisa bawa dagangan yang di situ mungkin gorengan atau apa kayak gitu-gitu. Nah, di konsep misal kayak toko kejujuran kayak gitu-gitu aja misal. Jadi kayak jualan gorengan, ntar orang bayar di situ, bayar seikhlasnya. Nah, kayak gitu-gitu bisa juga saat tarawih. Terus, nah di saat tarawih ini bisnis-bisnis yang sifatnya fashion juga menurut aku cukup potensial ya, karena saat puasa atau saat tarawih itu masyarakat tuh khususnya ibu-ibu itu tuh mereka sangat concern gitu loh dengan apa yang mereka pakai gitu. Mereka kan pengennya menggunakan mukena-mukena yang beda dari biasanya, kan kayak gitu-gitu. Hijab yang lebih oke daripada biasanya, kayak gitu-gitu. Sehingga saat tarawih ini tuh kayak jualan-jualan fashion khususnya mukena, hijab, terus mungkin gamis, itu tuh sangat bisa diandalin gitu. Misal saat tarawih kita kan ketemu sama tetangga-tetangga, kita bisa juga sambil jalan sambil ngejelasin tentang produk kita itu apa. Mbak, maaf ini keputus apa masih dengar ya suaranya? Halo. Untuk suaranya masih terdengar jelas, tapi ini share screen-nya di saya hilang. Oh gitu. Mungkin ntar ya Mbak, aku coba lagi. Udah ya? Iya. Lagi, silakan. Iya. Jadi saat tarawih itu kita bisa tuh misal bawa sampel produk fashionnya kita gitu. Misal sampel produk jilbab, baju gamis, terus mukena atau mungkin bawa Al-Qur'an gitu ya untuk disewain gitu. Atau misalkan kita buka kayak stand persewaan tapi kita nggak matok harga gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mau pakai dan dia mau amal atau mau membantu ya bisa kayak gitu-gitu. Lalu kemudian saat lebaran ini kan momen dimana orang itu kan butuh misalkan kayak cookies, terus butuh kue-kue kayak gitu-gitu ya, butuh banyak suguhan-suguhan kayak gitu-gitu. Jadi, nah ini adalah rangkaian momen gitu di saat bulan Ramadan yang memang kita harus tangkap dari awal gitu. Jadi misalkan kalau dari awal saat bulan suci Ramadan mau mulai itu tuh kita udah punya apa ya kayak spoiler gitu, spoiler apa yang akan kita jual gitu. Atau kita udah mulai spill tuh, bentar lagi puasa ya gitu kan. Bentar lagi puasa nih, kita mau ngehadapin bulan suci Ramadan, kira-kira apa ya yang kamu butuhin dan lain sebagainya itu untuk kita
melihat apakah apa sih yang sebenarnya market itu butuhin di tahun ini gitu. Karena kan setiap tahun itu kadang kebutuhannya tuh berbeda ya gitu. Nah, jadi kita udah lihat dulu momennya saat awal-awal sebelum puasa gitu. Nah, pada saat puasa disesuaikan tuh produk sama kebiasaan konsumennya gitu. Nah, yang mengiringi puasa itu apa sih? Oh, ada nih sholat tarawih, ada nih pengajian-pengajian, ada nih kumpulan-kumpulan apa gitu ya, misal ibu-ibu yang masak saat mau ada bukber di perumahan atau mau ada bukber di perkantoran atau apa. Nah, kayak gitu-gitu itu juga momen gitu. Jadi kadang teman-teman itu dalam memulai usaha, dalam mempromosikan usahanya, itu tuh kan mikirnya jauh ya gitu, terlalu jauh gitu. Nanti yang beli siapa ya? Nanti marketnya yang mana ya? Nanti yang ini ya. Akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ambil contoh di bulan Ramadan aja, market itu tuh ada di sekeliling kita gitu, di sekitar kita gitu. Cuman kita kan kadang kan yang pertama mungkin malu, yang kedua tuh kayak kita ragu gitu. Jadi seringnya tuh kita yang mematahkan doa kita sendiri gitu. Kita punya impian, tapi kayak kita tuh nggak percaya gitu bahwa impian kita tuh bisa jadi nyata gitu. Kita tuh kayak nggak percaya bahwa apa yang udah kita rencanain itu tuh udah mateng dan ya kalau kita yakin kan Allah juga akan hijabah ya. Nah kayak gitu-gitu. Seringnya tuh kayak gitu. Nah jadi mungkin di sini eh, yang bisa kita pelajarin dari bulan Ramadan ini yaitu tadi. Jadi momen Ramadan ini kan dia berulang ya setiap tahun gitu. Jadi mungkin kalau yang sekarang ini, iya gue nggak kepikiran ya kemarin kalau ada kayak gitu. Ya mungkin materi ini bisa untuk tahun depan gitu ya kan. Jadi kita harus udah notice tuh, oh Ramadan tahun depan tuh di bulan apa ya. Jadi di sebelum bulan itu aku harus spill apa ya gitu untuk mengingatkan orang, oh bentar lagi puasa nih, bentar lagi Ramadan nih. Kalian butuh apa sih saat Ramadan? Nah, itu fungsinya untuk kita tahu bahwa marketnya itu adanya segede apa sih dan mereka tuh butuhnya apa gitu. Lalu pas memasuki bulan suci Ramadan, kita sesuaikan dari produk dan kebutuhan konsumennya gitu. Nah, jadi apa sih gimmick-gimmick saat puasa? Oh, kalau saat puasa itu biasanya berbukalah dengan yang manis. Oh, kalau puasa itu biasanya orang suka yang segar-segar. Oh, kalau puasa itu biasanya orang pengennya makan puas gitu, bukan makan cantik gitu ya. Jadi beda antara makan puas dan makan cantik gitu. Nah, sehingga produk itu disesuaikan. Lalu kita harus ngerti juga momen apa sih yang ada saat Ramadan gitu. Oh, momennya itu bukan cuma puasa, tapi juga ada momen tarawih, momen pengajian, momen lebaran, nah kayak gitu-gitu. Sehingga kita bisa menentukan lagi-lagi produk apa sih yang cocok saat di momen-momen tersebut. Ini masih jelas ya suaranya ya? Ya, masih sis. Iya, maaf banget ya ini aku kok nggak bisa. Ntar screen-nya nge-lag. Oke. Iya. Oke. Nah, lalu gimana sih caranya ningkatin omset gitu ya saat Ramadan gitu kan, saat Ramadan sama saat nggak Ramadan gitu. Nah, kita membahasnya kan soal Ramadan ya. Gimana sih caranya gitu? Ya, yang pertama ya kita harus paham banget tentang momentum itu tadi yang udah aku jelasin. Jadi momentum itu benar-benar kita tuh kayak nggak bisa dadakan gitu ya, meskipun kalaupun dadakan ya bisa aja, misal kayak kemarin aku jalan-jalan nih, kita sebelumnya nggak ada kepengen untuk buka di pasar Ramadan gitu. Nah terus tiba-tiba puasa pertama kedua di pasar Ramadan deket rumah tuh kayak rame banget gitu, dan saat kita lihat oh ternyata produknya biasa aja ya dan laku parah gitu. Nah jadi ini momentum nih yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian kita langsung lihat tuh secara produknya, secara kompetitor produknya kayaknya nggak terlalu berat ya gitu. Terus secara konsumennya ada gitu. Lalu kemudian kita lihat resource-nya.
oh resort kita ada nih, ya udah boleh nih kita buka di situ gitu. Nah kayak gitu-gitu bisa juga gitu. Tapi lebih baik lagi kalau semua itu didesain dari awal. Jadi kita tahu nih momentumnya, momentum Ramadan itu di bulan kesekian, jadi kita punya perencanaan gitu. Jadi lebih bagusnya bisnis by design bukan by accident. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan teman-teman sekarang ini kan baru hari keberapa Ramadan ya, terus oh ya Mbak di tempat aku tuh juga rame nih pasar Ramadannya gitu, kayaknya kok seru gitu, tapi aku bingung ya mau jualan apa gitu. Sebenarnya nggak usah bingung ya, karena momentum itu tuh benar-benar kayak itu momentum yang harus banget kita manfaatin gitu kan. Nah, jadi kalau jualannya apa, sebenarnya sesimpel kita jualan gorengan, itu aja rame banget gitu. Nah, tinggal kita sesuaiin resource yang mengerjakan itu ada apa enggak, mampu apa enggak gitu kira-kira. Nah, jadi yang pertama gimana cara meningkatkan omset ya lihat momentumnya dulu gitu. Oh, momentumnya ini lagi Ramadan gitu. Kadang orang tuh terlalu idealis ya karena kayak misalkan kafe aku tuh di sini nih di jalan A gitu. Sedangkan tempat keramaian itu ada di jalan B. Terus kemudian kayak kita ngerasa bahwa oh ya udah kita kan di kafe aja di jalan A kan kita jualannya di kafe gitu. Kadang karena momentum kita tuh harus menyesuaikan kondisi juga gitu. Jadi kadang yang saya lakukan itu kayak saya memecah tim untuk sebagian itu dia ngejalanin proses yang udah ada di kafe atau di resto dan di gerai yang ada, dan sebagian itu mereka kayak open booth gitu di pusat-pusat keramaian karena momentum ini tadi gitu. Karena momentum Ramadan itu tuh bener-bener unik gitu. Kadang orang tuh malah nggak nyari sesuatu hal yang udah ada gitu. Karena kayak Ramadan itu kan kalian ngerti ya. Maksudnya seringnya itu tuh ada produk-produk yang baru-baru tuh bermunculan dan setelah Ramadan itu kayaknya udah hilang gitu aja gitu. Nah, lalu kemudian kita harus tahu nih rentan waktu kapan konsumen ini melakukan pembelian gitu. Jadi mereka tuh belanjanya kapan? Kalau biasanya saat tidak Ramadan, itu mereka itu kan bisa belanja dari pagi sampai malam ya. Nah, tapi kalau khusus kuliner, kalau Ramadan ini kan pasti market di pagi sampai sore hari itu kan dia berkurang gitu. Nah, tapi dorongan belanjanya itu bertambah di saat momen buka puasa gitu. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan resource yang kita punya gitu. Jadi rentan waktunya berkurang nih, kita nggak bisa lagi nih jualan sarapan, kita nggak bisa lagi nih jualan makan siang gitu, tapi kita bisa jualan di buka puasa, di momen sahur. Oh kalau momen sahur gue ngantuk nggak jualan gitu ya misalkan, ya udah gitu berarti harus dioptimalisasi di momen buka puasa gitu. Oh Mbak, tapi aku bisanya tuh jualannya cuma siang sampai sore hari aja karena aku kalau misalkan pas buka puasa aku harus buka puasa dengan keluarga aku atau aku harus melayani umat di sekeliling aku gitu ya dan aku harus lanjut pengajian. Terus gimana nih Mbak kalau misalkan aku nggak bisa jualan, masa iya aku 1 bulan tuh tutup nggak dapat penghasilan? Ya menurut aku nggak juga gitu. Kenapa nggak juga? Karena sebenarnya kalaupun bisnis kamu nggak bisa jualan saat misal momen orang buka puasa, kamu masih bisa jualan di momen siang hari. Jualannya apa? Jualannya adalah paket buka puasa. Yang harus kamu buat adalah produk-produk yang mensupport untuk mereka buka puasa. Kayak misalkan produk-produk lauk, kayak gitu-gitu. Jadi intinya tuh kayak open PO gitu loh, kayak open PO untuk besok. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu juga memungkinkan. Jadi kamu bisa serving mereka, bisa melayani mereka itu di saat jam-jam sebelum buka puasa. Nah, kayak gitu-gitu. Lalu kemudian bisa juga membuat diferensiasi produk yang di situ bukan cuma produk kuliner yang bisa dijual saat saat buka puasa gitulah intinya gitu. Nah, lalu kemudian next. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi penjualan saat bulan Ramadan gitu ya? Jadi yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu adalah tantangan operasional. Biasanya saat bulan Ramadan ini untuk teman-teman yang baru memulai bisnis atau ya mungkin bisnisnya itu memasuki tahun pertama ya. Jadi itu adalah Ramadan pertama kali yang dihadapi dalam bisnis tersebut, itu biasanya operasionalnya itu pasti tantangannya tuh gede banget karena kan kita harus menyesuaikan diri ya dengan pola konsumsi masyarakat yang berubah gitu. Nah, dan ya biasanya
Kalau udah tahun kedua, tahun ketiga, itu biasanya udah ngerti nih, oh kalau Ramadan tahun kemarin tuh polanya orang mulai datang tuh jam sekian, yang orang sering butuhin tuh jam sekian. Terus kita juga lihat, oh kompetitor yang rame itu produknya itu, sehingga di tahun berikutnya kita bisa membuat produk yang kurang lebih mirip-mirip dengan produk yang sangat diminati di tahun ini gitu, misalkan kayak gitu. Lalu tantangan eksternalnya apa? Tantangan eksternalnya adalah tantangan marketing gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengenalkan ke orang-orang bahwa di momen Ramadan ini tuh kita punya sesuatu hal yang baru, kita punya sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan yang lagi kamu mau hari ini, kan kayak gitu-gitu. Nah, lalu kemudian faktor-faktor lainnya adalah kapasitas produksi gitu. Jadi kapasitas produksi kita itu benar-benar harus dibuat dan dihitung seoptimal mungkin gitu. Jadi ini hitungan kalau misalkan saya ngitung usaha kafe ya. Jadi misalkan nih kalau di usaha kafe itu saya tuh biasanya ngitung kapasitas tempat atau kapasitas orang, karena kan kita kalau usaha kafe atau resto saat momen-momen Ramadan itu kan kita cuman sekali putaran gitu. Jadi kalau di momen-momen biasa nggak Ramadan itu biasanya bisa 2 sampai 3 kali putaran. Jadi 1 kali putaran itu kita asumsikan bahwa tempat kita itu full gitu. Nah, jadi misal kita nyediain meja atau kursinya itu untuk 100 atau 200 orang, berarti dalam satu hari di hari yang biasa itu tuh bisa satu hari itu ada 400 sampai 600 orang yang berkunjung atau berbelanja di kedainya kita gitu. Tapi kan saat puasa kita bisa jadi nggak dapat sekian banyak orang karena orang hanya mampir ke kafe kita itu hanya 1 kali di momen buka aja gitu. Karena mungkin kita nggak jualan sahur atau orang udah nggak mau nongkrong atau seperti apa, sehingga kita harus lihat nih kapasitas tempatnya itu berapa, durasi optimalnya itu berapa lama, waktu prosesnya berapa lama, dan kira-kira waktu makannya itu berapa lama gitu. Nah, untuk waktu makan ini juga challenging ya gitu kalau untuk bisnis kafe gitu, karena kita kan nggak bisa juga misalnya orang udah datang makan ngobrol lama gitu terus kita usir Bu Pak gitu, ini udah lama ya Bapak pergi ya gitu, ganti pelanggan lain kan nggak bisa gitu juga. Jadi kita harus bikin strategi gimana caranya supaya nih orang makannya bisa cepet, terus nih orang bisa nggak lama-lama nih di sini gitu. Nah kalau yang biasa dipakai sama kafe-kafe itu biasanya mereka mulai ngambilin tuh wadah-wadah kayak gelas, piring yang udah kosong itu mulai diambilin. Lalu kemudian sama teman-teman itu mulai ditanyain upselling gitu. Ibaratnya mau ada yang dipesan lagi apa enggak. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalkan mereka nggak pesen lagi dan mejanya mereka udah kosong kan mau nggak mau kan mereka kayak sungkan gitu kan gitu. Nah, jadi kayak gitu. Lalu kemudian faktor internal yang harus dipenuhin lagi, dicek lagi, yaitu yang tadi waktu proses itu penjelasannya adalah waktu prosesnya itu bisa dipercepat. Jadi kita tuh kayak benar-benar kita ngitung nih, misal kita mau menyajikan ayam geprek gitu. Nah, ayam geprek ini dari mulai ayamnya ditepungin, digoreng, terus digeprek, terus disajiin, di-plating sampai disajiin ke konsumen itu dia butuh waktu berapa lama. Nah, itu benar-benar harus dihitung dengan dengan seksama gitu supaya kita bisa tahu oh dalam waktu orang berbuka puasa itu kan dari jam 6 sampai jam 7 malam gitu. Kita cuma punya 1 jam untuk menyajikan produk kita. Nah, itu kira-kira dalam waktu 1 jam itu kita bisa serving berapa produk. Lalu kemudian durasi makannya orang untuk makan 1 porsi ayam geprek itu kira-kira itu maksimal berapa jam. Lalu kemudian durasi optimalnya bisa diperpanjang dengan apa gitu ya. Misalkan ada waiting list atau apa. Lalu kapasitas tempat bisa nggak ditingkatin gitu dengan menambah meja atau kursi gitu. Nah kalau tahun-tahun kemarin sangat susah ya kita mau nambahin kapasitas gitu karena banyak pembatasan ya di era COVID itu yang PPKM apa segala macam gitu ya. Nah, kalau tahun-tahun ini kan udah mulai lancar ya, udah mulai diperbolehkan tuh, nggak ada batasan-batasan lagi. Jadi tahun ini tuh benar-benar peluang banget untuk kita bisa optimalisasi di bulan Ramadan ini.
Nah, lalu kemudian faktor eksternalnya yang tadi yaitu marketing. Marketing itu tuh sangat penting banget kita harus jalankan ya. Jadi misalkan kita bisa pasang promosi-promosi gitu ya di berbagai media sosial yang kita punya, terus di tempat-tempat yang potensial kayak gitu-gitu untuk mengenalkan brand, usaha atau produk-produknya kita. Nah, lalu kemudian ini udah mulai lancar nggak sih? Oh, kok balik ini lagi ya? Bentar. Oke. Nah, lalu kemudian strategi membuat rencana marketingnya seperti apa sih program-programnya gitu ya untuk memanfaatkan pola-pola aktivitas konsumennya. Nah, jadi kayak di sini itu misalkan momentum aktivitas Ramadan itu yang pertama, oh ada nih pasar Ramadan, ada momen buka bersama, ada momen bingkisan, ada momen pakaian, ada momen mudik gitu ya. Jadi di hari pertama sampai hari ke-30 Ramadan sampai akhirnya Lebaran, itu tuh kurang lebih tuh ada sekitar 5 momen ini nih yang bisa kita manfaatin gitu. Oh, kalau misalkan pada saat puasa kita ada yang namanya pasar Ramadan, kira-kira kita bisa jual apa ya gitu, jual apa, atau misalkan kita bisa promosiin apa, atau kita bisa nge-grab market yang baru di momen itu dan lain sebagainya. Lalu momen buka bersama. Momen buka bersama itu apakah cuman bisa jualan produk makanan aja, Mbak? Enggak juga sih menurut aku gitu. Banyak yang bisa dijual gitu. Jadi misalkan kalau produk kamu itu produk fashion gitu ya, kamu bisa kerjasama sama pemilik kafe, resto, atau UMKM yang memang rame di situ, kamu mohon izin gitu ya, misal kerjasama untuk ngasih pamflet atau ngasih brosur-brosur di situ untuk mengenalkan produk kamu. Misal produk kamu adalah jasa rental mobil, atau produk kamu baju fashion, atau produk kamu make up, atau produk kamu apa. Di situ kamu bisa selipin di situ gitu. Nah, jadi memang di saat Ramadan itu kita dituntut untuk menyesuaikan diri, beradaptasi gitu. Nah, dan saat buka bersama orang pada datang, disitulah momen dimana kamu bisa nge-share tuh pamflet-pamflet kamu. Lalu kemudian bingkisan. Mbak, aku kan produknya rental mobil gitu. Kan momennya bingkisan nih, orang lagi kirim-kirim bingkisan. Nggak apa-apa juga, kamu kerjasama aja sama teman-teman yang usahanya bikin hampers gitu. Kerjasama sama teman-teman yang usaha bikin hampers, di dalam hampersnya itu tuh ada satu pamflet bisnis kamu gitu kan. Kita nggak tahu orang lagi butuhnya apa gitu, orang punya nggak kendaraan gitu. Nah, orang saat ini dikiriminnya cookies, kue kering kayak gitu-gitu, tapi saat di situ ada informasi lain, di situ memungkinkan untuk dia, oh ternyata aku juga butuh nih kayak gini, alhamdulillah ya dapat informasi ini, akhirnya ngubungin kamu kayak gitu-gitu. Nah, momen saat mudik juga seperti itu gitu. Mbak, mudik ini kan yang rame tuh transportasi ya, orang tuh pada butuhnya cuman butuh misalkan bus, kereta, pesawat, tiket-tiket kayak gitu-gitu gitu. Mereka nggak butuh makan nih, mereka nggak butuh apa, nggak juga sih gitu ya. Jadi saat orang mudik itu mereka juga butuh bawa camilan, misalkan. Terus mudik mereka juga butuh bawa oleh-oleh, pakaian, mereka juga butuh apa. Nah, jadi mudik ini adalah momentum yang bisa kita masukin juga di dalam strategi marketingnya kita. Jadi misalkan mudik kurang 5 misalkan gini ya, Lebaran kurang 1 minggu lagi nih, kamu udah punya rencana mudik belum gitu. Terus nih aku kasih referensi bingkisan atau oleh-oleh mudik yang cocok buat keluarga kamu, misalkan kayak gitu-gitu. Terus misalkan mudik kurang 1 minggu lagi nih, ntar rencana Lebaran mau kemana, udah ada kendaraan belum, nih aku kasih referensi kalau sewa mobil, sewa motor di sini ya, misalkan kayak gitu-gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Lalu next, Share screen-nya hilang lagi ya, Mbak?
Iya, Oke. bukan cuman share screen-nya yang hilang, ini Zoom-nya juga hilang yang di Oke, laptop ya. baik. Ya ampun, aku mohon maaf banget nih. Ini nggak enak banget. Unconditional banget. Nah, ini aku lagi usahain untuk men-share lagi. Oke. Ya, masih loading sepertinya, Mbak. Nah, mungkin kurang lebih itu sih Mbak ya. Yang lain-lain itu yang selanjutnya slide selanjutnya tuh isinya sampel-sampel aku bikin promo gitu. Ntar bisa aku sambil share sambil kita tanya jawab aja gitu ya biar nggak gabut gitu sambil nunggu ini. Sambil tunggu contoh-contoh gitu ya, sampel-sampel yang Heeh, dibikin sama si Sal ya. Oke. boleh gitu. Oke, dan jadi Mungkin paling nggak banyak-banyak hal tentunya yang harus dipersiapkan dalam menyusun strategi. Bukan hanya si produknya aja yang harus diperhatikan, itu sudah pasti gitu ya dengan kualitas produk yang kita punya. Tapi juga lebih dari itu mengenai tentang ya si bulan Ramadannya ini sendiri bisa kita kupas tuntas mulai dari waktu, terus kemudian juga momen-momennya dan bahkan spot-spot tempat berjualannya juga ini penting banget gitu ya si Slala ya. Oke. iya banget. Untuk itu saya akan kasih kesempatan kepada para sisters. Ini nanti mungkin si Salah juga sambil menunggu sampel-sampel yang bisa di-share di sini karena kebetulan ini masih terkendala. Kita kasih kesempatan dulu untuk para sisters untuk mengajukan pertanyaan. Ada di sini kah para sisters yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin sudah ada yang melakukan ini tapi kok belum begini, ini tapi kok belum begitu dan lain sebagainya atau masih ragu. Ini seperti yang disampaikan si Lala juga ini menarik tadi ya kalau di bulan Ramadan ini sebenarnya jadi satu momentum spesial buat kita semua bahkan yang tadi saya juga sudah sampaikan di awal yang sebelumnya belum berjualan gitu. Tapi di bulan Ramadan entah gimana tiba-tiba saja punya satu skill baru gitu ya untuk berjualan ya si Lala ya. Nah, ini sebelum ada yang bertanya, aku dulu deh yang mewakilkan para sisters. Kalau ini kayaknya udah ada share screen-nya lagi nih sis Lala. Oke, mau lanjutkan dulu? Boleh. Silahkan Jadi, jadi ini adalah beberapa contoh ya yang aku buat saat Lebaran gitu. Jadi misal Lebaran Ramadan gitu. Jadi aku ada brand namanya Sikurmin. Sikurmin itu kita jualannya ayam bakar rempah gitu. Jadi ini brand juga yang aku peluncurin saat awal pandemi tahun 2020. Di saat itu benar-benar orang tuh lagi hektik banget gimana caranya COVID ini tuh nggak kena ke mereka gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada intinya tuh ada info bahwa COVID itu menyerang antibody dari manusia gitu ya. Jadi kayak imunitas manusia yang diserang gitu. Nah, sehingga salah satu cara untuk kita nggak kena COVID adalah menjaga imun dengan baik. Nah, menjaga imun dengan baik itu caranya gimana? Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang tinggi vitamin gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu aku bikin si kurmin itu jamu-jamuan. Jadi kayak si kurmin sari kunyit asem, terus kencur, kayak gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya ada satu titik tertentu orang pada ngeh, oh iya ya ternyata jamu tuh dibutuhin ya dalam tubuh kita, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya orang banyak yang jualan, lalu kemudian wah kita nggak bisa lagi nih jualan jamu-jamuan, kompetitornya udah banyak banget. Akhirnya aku bikinlah ayam bakar rempah yang di dalam, ibaratnya bumbu ayam bakar ini tuh isinya itu semua rerempahan, ada kunyit, ada temulawak, ada kencur, ada apa yang kita kreasiin sedemikian rupa dengan rasa yang nikmat gitu ya, yang nggak jamu,
tapi di situ sebenarnya kandungannya adalah kandungan jamu-jamuan gitu. Nah, saat Ramadan kita buat diskon-diskon nih. Jadi misalkan berkah Ramadan kamu pesan si kurmin diskon 35% kayak gitu-gitu. Yang tujuannya supaya menarik gitu untuk orang-orang gitu. Wah, bosen nih makan buka puasa yang gitu aja gitu kan. Nih, terus daripada kamu bikin ayam bakar sendiri ribet, kamu mending order deh si kurmin, udah enak, simple, terus ada diskon lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, lalu kemudian tapi kita kemasnya adalah dengan gimmick berkah Ramadan nih. Kamu dapat berkah nih, dapat potongan diskon 35% gitu. Nah, bukan cuma kamu yang dapat berkah. Kalau kamu order, kamu juga bisa ngasih keberkahan nih buat kita-kita yang jualan. Nah, kayak gitu-gitu. Lalu kemudian aku juga ada brand namanya ST aja. Di situ dibikinlah flash sale 80% gitu. Mulai pukul 11, satu akun, satu menu promo. Nah, di sini kan banyak orang yang puasa ya sebenarnya. Jadi ini tuh kayak gimmick aja gitu. Jadi kamu kalau mau diskon 80% ya kamu belinya jam 11 siang gitu. Nah, jam 11 siang kan orang puasa gitu kan. Jadi kan nggak banyak juga orang yang beli sebenarnya. Tapi secara gimmick marketingnya tuh kayak, apaan tuh diskon 80%. Terus orang inget lagi, ih es teh ya. Aduh seger banget ya es teh gitu. Nah, ada juga tuh orang-orang yang mereka akhirnya ngejar untuk beli gitu. Beli aja deh sekarang mumpung promo flash sale 80% ntar dimasukin kulkas. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita harus tahu apa ya, kayak inti poin yang akan kita gunakan untuk kita ngebuat orang itu tuh atensi terhadap promo yang kita jalankan gitu. Misal kalau Ramadan ya kita pakai istilah-istilah yang menyangkut Ramadan, misal berkah, terus jaga imun dengan iman, misalkan, atau jaga iman dengan imun, terus meluncurkan produk-produk yang bisa menaikkan imun, kayak gitu-gitu. Lalu kemudian kalau flash sale itu misal cuma 10-20%, itu nggak menarik buat orang. Tapi kalau 80% kan kayak orang langsung, apaan sih 80%? Nah, bagus lagi yang 100% gitu misalkan. Lama kalau 100% kan jadi nggak untung ya gitu kalau 100% gitu. Ya belum tentu juga. Aku pernah bikin promo itu kita cashback 100% gitu. Jadi kayak cashback-nya kecil, 100%-nya itu tuh gede gitu. Jadi kayak orang, apaan sih 100% gitu ya. Cashback 100%. Jadi asumsinya orang kan, oh iya gue beli 10.000, ntar uangnya juga balik 10.000 juga gitu. Nah, padahal baliknya itu sebenarnya bukan dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk misalkan kamu beli gratisan tuh nggak kayak gitu. Jadi misal beli 10.000, nah ntar dikasih voucher tuh, vouchernya per voucher itu 1.000 gitu. Jadi satu hari itu hanya bisa pakai satu voucher misalkan kayak gitu-gitu. Nah di situ ada poin yang bisa membuat orang repeat order. Akhirnya besok orang balik lagi untuk nukerin vouchernya yang 1.000 itu tadi. Jadi minimal orang akan balik 10 kali itu untuk beli produkmu lagi dengan menggunakan voucher 10.000 itu tadi. Nah, kayak gitu-gitu. Lalu kemudian ada program-program giveaway. Jadi program giveaway ini bisa misalkan giveaway hadiahnya uang tunai, giveaway hadiahnya produknya kita, terus giveaway hadiahnya mukena, giveaway hadiahnya misalkan buka bersama sama keluarga di mana kan kayak gitu-gitu. Itu bisa juga. Jadi kontennya yang tadi full ke misalkan yang pertama cari gimmick-gimmick yang terkait Ramadan, yang kedua tentukan nilai promosi yang memungkinkan ngebuat orang tuh lebih atensi terhadap brosur, flyer atau konten yang kamu buat. Lalu kemudian ada program-program giveaway yang bisa kamu buat. Lalu kemudian ada program greeting card. Greeting card ini tujuannya untuk menjaga brand awareness agar exposure dari brand kita tetap relevan dan up to date gitu. Jadi misalkan kayak kita bikinlah konten-konten yang support dengan kondisi-kondisi saat itu. Kalau misalkan kondisinya Ramadan ya ucapan-ucapan selamat berpuasa, selamat Idul Fitri, terus misalkan jangan lupa sahur gitu ya, berbukalah dengan yang manis dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kayak informasi-informasi penting gitu. Jadi misalkan kayak
kafenya bukanya kapan atau usahanya bukanya kapan, lebaran buka atau tidak, lalu kemudian saat saat buka puasa itu menyajikan menu apa aja. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah konten-konten atau ide-ide marketing di saat Ramadan. Nah, Mbak, tantangannya bisnis di saat Ramadan tuh apa aja sih gitu. Nah, tantangannya itu ya banyak ya gitu karena yang pertama yang udah jelas adalah pola konsumsi masyarakatnya itu berubah gitu. Karena Indonesia ini kan sebagian besar penduduknya muslim ya. Orang-orang yang keseharian yang nggak sholat aja puasa tuh mereka puasa loh karena tujuannya mereka katanya saat ditanya kenapa kamu kan nggak pernah sholat tapi kenapa kamu puasa gitu, katanya biar lebarannya berasa gitu. Kan konyol gitu, kadang tuh lucu juga gitu kan, kadang anak-anak kalau tanyain, nah kamu nggak pernah sholat, kamu ngaji juga nggak bisa gitu, tapi kenapa kamu puasa, kan capek gitu kan, kadang kita apa ya, bercandain gitu. Nah dia bilang iya soalnya kalau puasa kan ya udah kita kan ntar lama lebarannya bareng, jadi kayak puas aja gitu, kita udah puasa terus habis itu lebaran gitu. Nah ya selama puasa juga mereka juga tetap aja nggak sholat gitu. Nah jadi mau gimana juga ya kita harus sadar bahwa di Indonesia itu negaranya penduduk muslimnya itu tuh terbesar, sehingga market yang menjalankan ibadah-ibadah Ramadan itu tetap lebih gede daripada market yang tidak menjalankan ibadah-ibadah saat bulan Ramadan gitu. Nah, dan pola konsumsi mereka ini kan jelas berubah gitu. Yang biasanya ya ibarat kalau masalah jam tidur itu jadi tidur kelelawar gitu. Yang tidurnya siang, malamnya jadi melekan gitu kan. Nah, kita biasanya bisnis juga gitu kan. Bisnisnya bukanya pagi sampai sore, mungkin malam juga cuma jam 9, jam 10. Nah, saat Ramadan kita harus menyesuaikan diri, bukanya sore sampai subuh gitu kan, karena momen-momen orang belanja itu kan momen-momen di saat buka puasa, di saat jam selesai tarawih, dan di saat momen-momen saat orang sahur, kayak gitu-gitu. Jadi itu tantangan yang luar biasa sih secara internal ya, yang harus kita bisa hadapin gitu untuk ngatur si resource yang kita punya. Resource itu apa aja? Baik secara tempat, baik secara alat, baik secara tim gitu. Nah, lalu kemudian pasti ada pengeluaran-pengeluaran tambahan di saat bulan Ramadan yang biasanya kita cuma ngasih gaji sama fee aja. Nah, saat Ramadan ya kita harus menyediakan THR gitu kan. Lalu kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sehingga pos pengeluarannya itu relatif lebih besar. Jadi kayak ya ada aja gitu di lingkungan yang kayak support ini ya, support itu ya, terus ada agenda-agenda buka bersama sama warga kampung, ada agenda buka bersama sama pegawai, ada apa yang di situ tuh ternyata posnya itu nambah loh, dan di sini kita memang dituntut untuk apa ya, akhirnya menyesuaikan diri. Dan kalau tahun ini misal teman-teman belum ngepostin cost untuk itu, ya saran aku mulai di prepare untuk cost itu. Jadi minimal kayak kita misal kita Ramadan itu di bulan Juni gitu ya, atau kayak gini kan bulan Mei ya, bulan Mei gitu. Nah, berarti dari Januari atau misalkan dari Agustus tahun kemarin tuh udah mulai nyicil tuh, nabung-nabung. Diperkirain, oh kira-kira buat THR berapa ya? Oh kira-kira nanti buat biaya lain-lain berapa ya? Karena itu adalah challenge yang memang pasti ada gitu di setiap Ramadan gitu. Dan kalau kita nggak budgeting, wah bisa kalang kabut gitu kan. Nah, lalu kemudian produktivitasnya tuh cenderung menurun gitu. Jadi kondisi puasa khususnya awal-awal Ramadan tuh kan pasti mempengaruhi produktivitas tim ya. Jadi kayak timnya itu mode apa ya, mode lesu gitu, mode lemes gitu. Jadi kalau misalkan kita mau maksimalin, misal yang biasanya orang tuh kita minta untuk menjaga kebersihan sebersih mungkin, mereka tuh ada excuse gitu. Ada alasan, ya kan kita puasa, kita nggak bisa nih untuk terlalu gerak dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri tuh. Kadang kita juga perkewuh ya, kita pengennya tuh kayak ya harus profesional dong gitu kan. Tapi ternyata di tim sendiri tuh kayak menjadikan Ramadan ini mentameng supaya mereka bisa kerja lebih ringan gitu.
Nah, itu nyata tuh di setiap bisnis tuh pasti ada gitu. Nah, jadi kita harus menyiapkan gitu ya, apa nih strategi-strategi untuk menghadapi produktivitas yang menurun itu tadi. Jangan sampai kayak, apa ya, kita tuh udah ngeluarin budget maksimal tapi hasilnya juga kurang maksimal gitu. Nah, lalu kemudian mempertahankan pencapaian setelah Ramadan. Kita di saat bulan Ramadan jadi sebenarnya tuh gini loh, kadang aku juga lucu juga ya, Kak, kalau mikir di bisnis aku sendiri atau di bisnis-bisnis teman-teman yang, buka hanya saat Ramadan gitu. Kenapa mereka bisa jualan saat Ramadan, tapi saat nggak Ramadan tuh mereka pada hilang gitu. Misal kayak, penjual sempol, penjual cimol, penjual apa tuh saat Ramadan tuh banyak banget. Saat nggak Ramadan tuh kayak nggak ada gitu yang jualan gitu ya kan. Nah, dan sama juga gitu, saat Ramadan itu bisnis aku tuh bisa buka sampai sahur gitu misalkan. Tapi saat nggak Ramadan, itu tuh kalau misalkan kita mau buka sampai sahur, itu tuh kayak nggak ada yang beli gitu. Nah, jadi itu juga jadi challenge ya buat kita gitu. Nah, gimana caranya momen Ramadan ini juga momen kita mencoba market baru kan. Saat kita udah mendapat market baru, yang harusnya kita bisa mempertahankan itu gimana caranya gitu. Entah kita bikin program-program, atau promo-promo, atau seperti apa, sistem-sistem apa yang bisa kita pakai untuk mempertahankan nih pencapaian-pencapaian di saat bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian peluang-peluang di saat bulan Ramadan. Jadi peluang di saat bulan Ramadan itu tuh banyak banget seperti yang aku sampaikan gitu ya, kayak tiba-tiba ada pasar Ramadan gitu, pasar Ramadan yang kita nggak kepikir untuk kita jualan gitu. Kita mau jualan apa nih gitu, kayak bingung banget gitu. Padahal sesimpel jualan gorengan aja, tempe goreng, tahu goreng biasa yang tempe tahu cuman digaremin, dicocol pakai sambal kecap itu aja laku parah gitu. Apalagi kalau kita bikin gorengan yang agak proper gitu. Terus atau misalkan jual-jual es takjil itu kan sebenarnya biasa-biasa banget gitu kan gitu. Nah, coba kalau kita bikinnya yang lebih enakan dikit, terus kita lebih niat atau apa ya pasti bisa laku juga gitu. Karena ya saat Ramadan itu kayak konsumennya itu lebih terbuka gitu loh terhadap produk-produk yang baru. Jadi karena mereka tuh dari pagi sampai sore itu lapar ya gitu ya. Jadi kayak lapar mata gitu. Jadi mereka tuh kayak ada produk baru tuh kayak ih apa ya itu kok lucu gitu. Kayaknya enak deh. Mereka pasti akan coba gitu. Nah, saat mereka coba, di situ adalah penentunya gitu. Saat mereka coba, mereka, oh enak apa enggak. Nah, itu yang menentukan apakah produk kita akan di-repeat order dan akan bisa sustain apa enggak gitu. Kadang ada orang yang kayak cuman manfaatin momen doang. Oh saat Ramadan nih ada pasar Ramadan, udah deh kita buka aja jual apa, jual gorengan, ya udah asal-asal gorengan aja gitu. Nah, sehingga dia nggak memperhatikan yang namanya kualitas gitu. Padahal saat Ramadan itu banyak konsumen baru yang memungkinkan untuk menjadi konsumen loyalnya kalian. Dan bisa jadi itu momen terbaik untuk kalian start bisnis kalian gitu. Karena kan orang tuh akan mencoba apapun yang ada di depan mereka. Dan saat di depan mereka tuh ada bisnis kalian, mereka akan nyoba. Kalau misalkan rasanya enak, oh mereka akan ingat, oh ini nih enak nih, aku bakalan beli lagi gitu. Dan yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan oleh UMKM adalah mereka tidak menggunakan brand atau merek. Mereka tidak menggunakan merek apapun dalam berjualan. Jadi kalau jualan gorengan ya udah cuman ada gorengan sama kresek sama kardus gitu untuk ngewadahin gorengannya. Mereka nggak ngasih label kepada si gorengan tersebut. Sehingga orang udah mampir, orang nyicip, enak, orang mau nginget, ini gorengan apa nih, namanya apa, belinya di mana, orang udah nggak ngerti lagi. Sehingga untuk mempertahankan bisnis itu, untuk sampai ke after Ramadan itu jadi sulit kan gitu. Dan yang terlebih lagi sering banget kita itu nggak database konsumen. Jadi kayak saking ramenya, saking hektiknya, kita nggak mencoba untuk mengenal siapa konsumen kita. Kita nggak mencoba mengenal, kita nggak mencoba meminta data, sehingga pada saat kita pengen mempertahankan bisnis kita yang kita running saat Ramadan, ke after Ramadan, itu kita udah nggak bisa. Karena kan konsumen ini juga nggak kenal. Siapa ya kemarin yang beli produk aku ya di pasar Ramadan gitu.
Gimana caranya kita ngarahin mereka untuk tahu kita tuh udah nggak ada di pasar Ramadan, tapi kalau kamu suka produk kita, kita ada di sini loh. Gimana ya caranya? IG-nya mereka kita nggak tahu, nomornya mereka kita nggak tahu, namanya mereka kita nggak tahu, kan repot kan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang meskipun jualannya by accident ya, oh ini lagi bulan Ramadan nih, lagi rame di tempat aku habis ikut seminarnya Mbak Lala. Katanya Mbak Lala, udah jualan aja, jualan gorengan juga laku kok. Nah, aku ngerasa gorengan aku enak. Jangan lupa gorengannya dikasih nama, misalkan gorengan Mbak Irma gitu misalkan. Nah, minimal orang tahu, oh aku makan gorengan yang enak itu gorengan Mbak Irma loh, yang saat itu ada di pasar Ramadan. Jadi, oh iya gorengannya Mbak Irma itu loh yang yang enak gitu. Jadi orang tahu. Nah, labelnya adalah gorengan Mbak Irma. Saat Mbak Irma jualan gorengan, saran saya sudah ada nih satu staf yang membantu, entah itu suami, adik, kakak, keluarga yang membantu untuk database, misalkan ngedata, Ibu belinya apa? Oh saya gorengannya tahu goreng, keripik tempe goreng, terus bakwan goreng ini jumlahnya sekian. Oh iya Bu, atas nama siapa ya? Mohon maaf Bu, bisa di-share nomor teleponnya nanti kalau kita ada promo-promo atau apa gitu. Orang mau kok sekarang nge-share nomor telepon gitu. Nah, jadi apa? Saat mereka udah nggak di posisi mode Ramadan, mereka juga masih memungkinkan untuk tahu bahwa kamu tuh produknya masih jalan. Terus nanti tinggal aja di blast SMS atau WA. Hai guys, gorengan Mbak Irma sekarang ada di jalan ini ya. Buat kalian kemarin yang udah cobain gorengan Mbak Irma di pasar Ramadan, kalian masih bisa mencoba atau menikmati gorengan ini dengan membeli di alamat ini. Nah, kayak gitu-gitu bisa. Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Jadi benar-benar kayak konsumen itu tuh lebih terbuka gitu dengan peluang-peluang atau dengan produk-produk di momen-momen Ramadan itu sendiri gitu. Nah, jadi Mbak ini masih ada waktunya? Ya, masih ada sekitar 8 menit lagi. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Lalu kemudian konsumen lebih permisif. Nah, jadi momen Ramadan itu momen peribadatan bagi umat muslim. Hal tersebut secara tidak langsung membuat konsumen cenderung lebih permisif dalam menghadapi keluhan. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian gimana sih supaya bisnis kita itu lebih menarik dibandingkan kompetitor gitu. Yang pertama itu tadi aku udah jelasin kalau bisnis kalian tuh minimal ada labelnya, meskipun kalian buka secara dadakan atau secara tersusun gitu ya, itu ada labelnya dan kalian harus database karena itu biasanya tidak dilakukan oleh kompetitor. Kompetitor kayak ngasal aja gitu jualan gitu. Mereka nggak terlalu fokus kepada database konsumen, mereka juga tidak terlalu fokus terhadap label dalam bisnisnya mereka gitu. Nah, lalu kemudian berikan sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan konsumenmu itu cuman jualan gorengan aja dibungkus kresek, ya mungkin kamu bisa jualan gorengan tapi bungkusnya kardus, atau kamu bisa jualan gorengan dibungkus kertas minyak, cuman konsep ngebungkusnya itu tuh jangan cuman dicontongin atau bukan cuman dibungkus ala-ala nasi bungkus gitu, tapi misal kertas minyaknya itu dibuat kayak box atau kayak kertas apa ya yang kayak kertas gorengan gitu, tapi dasarnya dari kertas minyak, kemudian di stem labelnya kamu, nomornya kamu dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda meskipun itu nggak terlalu costly gitu. Lalu kemudian lengkapi produk dengan kelebihan dari produk kompetitor. Jadi salah satu caranya unggul dari kompetitor adalah menganalisis kompetitormu gitu. Jadi kadang tuh orang apa ya, kalau ada kompetitor tuh mereka udah iri duluan gitu, dengki dulu yang muncul gitu, kayak sebel gitu, kayak nggak mau kenal, kayak nggak mau apa gitu ya. Padahal sebenarnya kompetitor itu tuh malah harus dianalisis dengan baik dengan cara dirangkul gitu. Nah, ini nyambung nih sama poin ketiga yaitu rawat kompetitormu gitu. Jadi kalau punya kompetitor tuh jangan malah dimusuhin gitu, jangan malah dimusuhin terus
dijauhin gitu. Malah kalau ada kompetitor ya udah datengin aja, malah kita harus berteman dengan mereka gitu, akrab dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih kelemahannya mereka, apa sih kelebihannya mereka, apa sih yang mereka punya, apa sih yang mereka nggak punya gitu. Kalau yang mereka punya dan ternyata itu yang membuat mereka rame, nggak ada salahnya juga untuk kita meniru. Ya namanya bisnis kan amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak ada yang salah gitu. Mbak kan sungkan kalau misalkan kita ngikut-ngikut gitu, kok nggak kreatif banget gitu. Loh nggak apa-apa, kan pasar itu terbentuk karena adanya persaingan gitu. Kalau misalkan nggak ada persaingan ya nggak ada marketnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu mengharapkan bisnis kamu di blue ocean terus ya itu bisa jadi antara kamu adalah pemenang market atau malah sebenarnya marketnya nggak ada gitu karena nggak ada kompetitornya. Nah itu juga harus hati-hati sehingga adanya kompetitor itu harus benar-benar dirawat juga gitu, dirawat, dikenalin, dianalisis yang baik gitu. Nah kayak gitu. Kayaknya ini adalah materi terakhir dari saya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak yang mungkin bisa aku jelasin. Nah, mungkin kita lebih tanya jawab aja dari penjelasan yang tadi. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada case-case khusus dari teman-teman yang mungkin saya bisa bantu untuk ngasih-ngasih sekedar saran-saran dari pengalaman yang pernah saya jalani gitu. Baik, terima kasih Sis Lala sudah Sama-sama. berbagi tentunya tadi ya masukan, terus kemudian juga mungkin jadi satu ide untuk para sister semua yang hadir di sini. Baik, saya mulai bacakan pertanyaan ya Sis Lala, ada beberapa pertanyaan di sini. Boleh. Yang pertama, harus hire berapa staff nih Sis Lala untuk pemula? Jadi mungkin udah kepikiran nih ya, harus kan semuanya harus dipersiapkan dengan matang gitu. Tapi bisa nggak sih misalnya kalau kita baru mulai usaha, kita sendiri aja ngerjain atau harus punya staff supaya omsetnya juga jadi lebih banyak gitu karena kita jadi punya tenaga banyak. Gimana Sis Lala? Kalau menurut aku, kalau misalkan bisa dikerjain sendiri itu bagus ya, karena kalau dikerjain sendiri kan pasti cost-nya kan lebih ringan gitu kan, nggak tinggi gitu, kita ngeluarin biayanya nggak tinggi. Cuman kadang kita juga harus ingat gitu, kalau kita ini kan makhluk sosial ya gitu, kita makhluk sosial yang sangat perlu banget bantuan dari orang lain, itu yang pertama. Jadi mau kita se-single fighter apapun sebenarnya kita nggak bisa ninggalin bantuan sih dari orang lain sesimpel itu keluarga, teman, atau ya pegawai gitu yang emang sengaja kita hire gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kadang teman-teman saat memulai bisnis tuh kan ngitung ya, wah bisnisnya belum jalan tapi kita tuh harus udah ngasih gaji orang gitu. Bisa nggak sih kita ngasih gaji orang gitu kan, kayak kayaknya ini bisnis belum jalan tapi aku harus ngegaji, buat aku aja kurang, kok aku harus ngasih ke orang gitu ya. Nah, di sini yang udah aku alamin itu adalah the power of sedekah itu nyata, teman-teman gitu. Dan yang perlu kita sadarin adalah di dalam rezeki orang lain itu ada rezeki kita gitu. Jadi saat kita takut untuk membagi rezeki ke orang lain, menurut aku itu artinya kalian nggak percaya bahwa Allah itu akan menitipkan rezeki kalian lebih banyak melalui orang yang kalian bantu gitu. Karena yang udah aku alamin, semakin banyak orang yang aku bantu, semakin banyak juga rezeki yang mampir ke aku gitu. Karena sifatnya itu Allah memberikan rezeki itu kan memantaskan ya gitu, memantaskan dan memampukan gitu. Saat kita mau memantaskan orang lain, saat kita mau membantu orang lain, saat kita mau memampukan orang lain, maka Allah akan memampukan kita dulu. Allah akan membantu kita dulu, Allah akan memberi kemampuan dulu ke kita gitu. Karena nggak ada ceritanya nih kita mau ngasih 5.000 ke orang tapi kita nggak punya 5.000. Nah, sesimpel kita punya 5.000 pun itu artinya bahwa Allah memampukan kita punya dana 5.000 saat itu gitu. Yang pada akhirnya kita harus kasihin ke orang gitu. Loh, terus kalau kita kasihin ke orang terus nasib kita gimana? Ya di dalam Quran dan hadis itu kan kita harus sadar banget ya bahwa di situ udah tertulis Allah itu tidak akan membiarkan hambanya kelaparan gitu. Jadi di saat
kita memberikan 5.000 terakhir yang kita punya, ya yang kita punya terakhir adalah hikmah, apa ya, kayak keyakinan kita bahwa loh Tuhan kita itu sudah menjamin bahwa kita ini tidak akan dibiarkan kelaparan. Jadi kalau sekarang 5.000-nya itu hilang, ya insya Allah gitu kita masih akan bisa hidup gitu kan. Memang itu menjadi janji Allah kepada umatnya kan gitu. Nah, jadi karena kita yakin itu, maka Allah akan menambah gitu, Allah akan memampukan gitu. Ya simpelnya aja gini, misal kayak ini kan mau Lebaran nih, biasa kalau Lebaran kan teman-teman tuh ngasih uang ampau ya ke keponakan-keponakan tuh. Nah, biasa kalau kita ngasih anak-anak sekarang kan udah mulai pinter-pinter ya, mereka udah tahu tuh namanya uang 2.000, bedain uang 2.000 perak sama uang 100.000 gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nih anak sekarang dikasih uang 2.000 itu, misal kita ngasih ke keponakan gitu, nih ampaunya gitu, terus dia buka, ya elah kan kebanyakan kalau anak sekarang kan dia akan ngeluh ya kayak gini, ya elah hari gini kok 2.000, emang gue mau pipis di toilet gitu kan misalkan. Nah toilet aja bayarnya 2.000 gitu, masa ampau 2.000, pasti dia bakalan ngomongnya kayak gitu. Nah kita padahal dari sisi kita nyari duit 2.000 itu udah susah payah kan gitu. Kita nyisihin duit 2.000 untuk per masing-masing apa nih namanya keponakan itu udah susah payah. Nah pada saat kita kasih nggak malah bersyukur, malah ngomongnya kayak gitu. Mau nggak kita nambah lagi? Nambah untuk ngasih kita kan nggak mau gitu. Yang ada malah kayak kita greget pengen narik lagi. Ya udah lu nggak mau 2.000 nih mana-mana sini balikin aja kan gitu. Tapi bayangin kalau misalkan kita ngasih keponakan nih, kita kasih nih 2.000 gitu ya. Terus dia bilang gini pas dia buka, alhamdulillah masih dikasih 2.000, meskipun 2.000 alhamdulillah ini rezeki ya, semoga kakak rezekinya tambah banyak dan bla 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 gitu ya. Dia bla blanya belum selesai aja kita udah kayak wah gila nih anak nih bersyukur banget ya. Ya udah nih gue gantiin yang 2.000 digantilah sama 100.000. Kan gitu kan konsepnya. Kita aja manusia, kita punya hati dan pikirannya seperti itu, apalagi Tuhannya kita gitu, apalagi Allah gitu. Yang ibaratnya kalau misalkan kita bersyukur, kita mau berbagi, ya di situ Allah bakalan bilang, ya ampun kamu kondisi kayak gini aja kamu masih bisa bersyukur dengan cara kamu berbagi, kamu mempermudah urusan orang, kamu mempermudah rezeki orang, kamu membantu orang, ya udah deh karena kamu sudah sebaik itu aku akan lebih baik sama kamu. Nah itu udah janji Allah kayak gitu. Dan menurut aku itu harus kita yakinin banget bahwa janji Allah itu nyata. Jadi kalau misalkan kita udah seperti itu, dan ternyata nih kadang ada teman-teman, Mbak, aku udah lakuin itu, tapi kok ternyata nggak kayak gitu ya hasilnya gitu. Kayak aku udah ngasih ini rezeki terakhir aku, tapi aku juga nggak malah dapet rezeki balik gitu. Nah, itu juga harus kita kaji ulang ya gitu. Nah, jangan-jangan diasumsi dia rezeki itu cuman uang doang gitu. Dia nggak mikir tuh pada saat itu, oh ada ibunya dia yang masaknya enak, ada keluarga dia yang rukun, ada diri dia yang sehat, dia nggak menganggap itu sebagai rezeki gitu. Nah, jadi hal-hal itu juga harus kita sadarin bersama gitu. Dan menurut aku, kalau tadi pertanyaannya, kalau bisnis mending dijalanin sendiri atau sama orang, kalau aku sih kalau bisa dijalanin sendiri, ya bagus juga. Tapi kalau menurut aku kok kayaknya nggak bisa, karena kita kan tetap harus butuh orang lain gitu kan, karena kita mau dan jangan pernah ragu untuk membantu orang gitu, karena kan sejatinya kamu memulai bisnis juga kan kamu pengen membuka lapangan pekerjaan kan untuk orang lain. Jadi coba deh hitung-hitung dari awal, prediksiin kira-kira kalau hire orang tuh bayarnya harus berapa, sehingga dari situ menjadi motivasi kamu membuat target-target dalam penjualan bisnis kamu kan kayak gitu-gitu. Nah, dan selalu yakin bahwa di setiap kebaikanmu itu ada balasan kebaikan yang luar biasa dari Tuhanmu, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bisa untuk hire staff, ada baiknya seperti itu, karena pastinya ini bisa saling memotivasi juga, tapi untuk mungkin kalau baru mulai sekali, mungkin bisa dimatangkan terlebih dahulu seperti apa konsepnya, sehingga nanti ketika kita dapat partner, kita dapat bala bantuan, begitu ya, kita bisa sharing cara kerja kita dan lain sebagainya, sehingga itu bisa memaksimalkan omset kita juga. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sis Linda mau tanya dong, apakah dengan bekerja sama dengan beberapa platform online sudah cukup membantu agar dagangan kita cuan di bulan Ramadan? Karena kan biasanya ini
platform-platform online ini melakukan promo. Nah, harga ke penjualnya ini masih tetap nih. Jadi kita bisa tetap dapat cuan, tapi juga kita bisa memberikan harga yang bersaing kepada customer. Apakah bagaimana pendapat dari Sis Lala? Kalau untuk platform online itu biasanya kalau ada promo itu tuh ada subsidi dari pihak sananya. Jadi misal kita mau promo nih 40%, biasanya dari mereka ada program subsidi 20%. Jadi kita ngasih promo itu sebenarnya bukan 40%, tapi 20%. Nah, dari sisi konsumen mereka dapatnya 40%. Jadi kalau kalian menggunakan platform online, benar-benar harus cari tahu mereka tuh lagi ada program apa, supaya harapan kita cuan itu cuan beneran gitu, nggak malah kita boncos gitu. Jadi benar-benar kita harus cari tahu informasi yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Lalu kemudian perhatikan kalau di platform online itu harganya kan mereka kan ambil keuntungan dari prosentase bukan margin ya, prosentase harga jual yang kita berikan ke konsumen gitu. Jadi mau nggak mau harga jualnya harus di markup gitu. Jadi kalau misalkan kalian jualannya offline itu 10.000, minimal di online itu jualannya apa namanya bisa 15.000, bisa 14.000. Oke. Nampaknya ada kendala jaringan lagi. Ini suaranya terputus sih, Lala. Ke-mute kayaknya. Aku ask to unmute ya. Oke, silakan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi benar-benar diperhatiin apa namanya standar-standar dari si pihak online-nya itu sendiri. Jadi kayak misalkan mereka ngambil keuntungannya berapa persen dari marginnya kita, lalu kemudian mereka ngambil apa namanya mereka punya program-program promo apa aja kayak gitu-gitu, dan sesuaiin lagi sama kondisi lagi-lagi ya, kalian maunya itu jualannya saat momen apa, saat momen buka puasa atau momen apa, atau memang saat ya general aja gitu, jadi kayak benar-benar buka terus gitu. Karena kan ada orang-orang kalau online tuh kan enaknya orang-orang yang nggak puasa juga bisa order kan gitu. Mereka nggak perlu malu untuk belanja di tokonya kamu gitu. Karena kan nggak banyak orang yang tahu karena ngirimnya langsung ke rumahnya mereka kan kayak gitu-gitu. Jadi bagus-bagus aja sih sebenarnya kalau ikut online. Dan karena sekarang market juga mereka udah mulai ketergantungan ya sama GoFood, GrabFood dan lain-lain itu gitu, dan e-commerce itu udah ketergantungan banget. Bahkan sekarang kayak orang ngerasa daripada kita pusing-pusing belanja ke mall, capek muter-muter di mall, mending kita scroll aja gitu, barangnya juga murah-murah, bagus-bagus, terus ada pay later, ada pay letternya lagi, jadi kita nggak perlu ngeluarin duit di awal gitu kan. Dan kadang tuh kan bunganya juga 0% kan kayak gitu-gitu ya. Jadi ya itu tuh sebenarnya nguntungin kedua belah pihak sih gitu. Betul, setuju banget. Apalagi dengan kita ikut platform seperti itu juga kita bisa menjangkau konsumen dengan lebih luas begitu tadi ya, dibanding konsumen sekarang kan semuanya juga pasti udah serba online gitu, semuanya pasti cari-cari, ini coba deh tanpa usaha, tinggal klik-klik bermodalkan jari. Jadi nampaknya itu bisa jadi satu pilihan nih untuk para sisters. Nah, tapi yang paling penting lagi kalau ikut e-commerce ataupun platform, yang harus diingat adalah kelengkapan data dan lain-lain sebagainya itu gitu ya. Itu juga harus dipersiapkan dengan matang semuanya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada lagi nih pertanyaan Sis Lala. Untuk bisnis sekelas UMKM, biasanya semua dihitung, ya modal, ya profit. Nah, apakah harga promo di bulan Ramadan ini bisa dialokasikan sebagai media promosi? Misalnya harga promo hanya untuk 10 pembeli per hari saja. Apakah hal ini bisa efektif membuat laku dagangan? Mohon masukannya ya, Sis Lala. Masalah efektif apa enggaknya tetap kita harus coba ya, karena kan setiap produk itu punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Jadi kebutuhan yang berbeda-beda gitu pada konsumennya gitu. Jadi
emang apa ya, sebenarnya semua konsep marketing itu bagus-bagus aja sih gitu ya, nggak ada yang menentukan misalkan oh ini nggak bagus, ini buruk, ini nggak boleh, ini boleh gitu, nggak kayak gitu karena prinsipnya beda brand, beda produk, beda konsep jual itu sebenarnya beda juga hasil yang kita dapetin, dan hasil itu nggak akan kita dapetin kalau kita nggak nyoba gitu. Jadi ya menurut aku memang kita tetap harus ngitung dengan seksama, kita harus benar-benar melihat kos-kos yang ada, menentukan strategi market dan target-targetnya, tapi kita tetap harus juga mencoba gitu, berani untuk mencoba lah intinya gitu. Jadi kalau bahasa-bahasa apa ya, bahasa marketingnya itu berani bakar uang gitu kalau marketing, karena namanya marketing itu kan market is everything ya. Jadi kayak market itu tuh nomor satu. Kadang karena kita menomorsatukan market, kita tuh jadi nggak bisa fokus ke diri kita sendiri gitu loh. Kita harus fokus ke mereka gitu. Nah, mereka ini butuhnya apa? Oh, mereka butuhnya diskon. Oh, mereka butuhnya makanan gratis. Oh, mereka butuhnya apa gitu-gitu ya. Nah, kita penuhin dulu kebutuhan mereka sampai akhirnya mereka notice sama kita. Ibarat kayak kita bantu orang, kita pengen nih dibantu sama orang, tapi kan kita nggak bisa ngarepin, lu bantu gue dong gitu, semena-mena gitu ya. Padahal kita orang itu nggak kenal sama kita dan kita belum pernah bantu dia gitu. Jadi kan kayak, lu siapa? Tiba-tiba datang-datang nodong pengen dibantu gitu kan. Kan kayak konyol aja gitu kan. Nah, jadi kadang karena marketing ya memang konsepnya awal-awal tuh emang kita cuman kenalan doang, expose aja kayak gitu-gitu, sehingga memang momen bakar duit itu ya memang nyata gitu loh di dalam bisnis gitu ya, di dalam bisnis dalam konsep marketing itu sendiri. Gitu sih Mbak, gitu. Oke, bener banget. Jadi semuanya itu kayak apa ya, kayak timbal balik gitu. Apa yang kita lakukan, maka itu yang akan kita dapatkan. Termasuk dalam promosi produk nih para sisters. Karena beberapa kali juga saya mencoba berjualan, dan yes, ketika kita berjualan dan kita semakin banyak orang yang mencoba, semakin banyak orang yang mungkin kalau tadi strategi marketing kita kasih dulu gitu ya, kita kasih coba dulu, mereka review, akhirnya dari mulut ke mulut, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa ada pasarnya, dan itu nyata banget, dan itu harus dilakukan sejak awal nih para sisters. Jadi untuk para sisters yang baru mulai berusaha, jangan ragu untuk ya berbagi dulu. Tadi ya mungkin konsep bakar uangnya itu benar banget sih, berbagi dulu, walaupun ya dipastikan lagi sekiranya target customer kita tuh siapa sih, di daerah mana sih gitu. Jangan sampai kalau kita misalnya makanan dan makanan itu nggak bisa terbang jauh, kita kirimnya ke orang yang berada di beda pulau misalnya, yang nggak sampai, nanti malah sampai sana udah keburu basi ya. Oke, baik, masih ada para sisters yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Sis Lala sebelum nanti tentunya waktu ini masih terus berjalan gitu ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan untuk para sisters, saya berikan kesempatan bagi para sisters yang ingin bertanya langsung kepada Sis Lala terkait dengan peluang dan juga strategi marketing yang menarik untuk bulan Ramadan. Nah, Sis Lala, sambil kita menunggu juga nih para sisters mengajukan pertanyaan, kalau untuk Sis Lala sendiri sejauh ini selama melakukan usaha gitu ya, biasanya strategi marketing seperti apa yang paling efektif di bisnis Sis Lala dalam bidang kuliner? Kalau kuliner biasanya bundling kayak beli apa gratis apa, terus buy one get one, itu yang rame sih biasanya gitu. Dan apa ya, aku pernah menjalankan beberapa ya, kayak konsep gratis sekian ribu porsi gitu ya, kayak gitu pernah, terus promo apa segala macam gitu pernah. Tapi seringnya yang paling efektif yang ngebuat orang balik lagi adalah service sih gitu. Jadi kayak orang emang datang karena konsep marketing. Jadi misalkan, oh kita lagi opening nih, grand opening, diskon 50% gitu misalkan. Nah itu ngebuat orang datang. Tapi sekali lagi, kita nggak cuman pengen orang datang sekali, tapi kita pengen orang repeat order kan. Sehingga benar-benar saat kamu mengaktifasi program-program marketing, ya harus benar-benar dipastikan bahwa service yang akan diberikan, produk yang akan disajikan itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Jangan sampai kayak, oh
promo nih awal orang udah datang tapi orang kecewa sama pelayanannya, sama produknya, sehingga orang akhirnya kita nggak malah dapat expose bagus, malah dapatnya cacian-cacian. Nah kayak gitu-gitu. Itu sih. Nah cuman kalau di bisnis aku emang yang paling sering tuh kayak bundling gitu. Jadi kayak misalkan beli ayam geprek gratis coklat, terus misalkan beli coklat apa gratis coklat apa. Nah kayak gitu-gitu. Itu yang orang sering suka gitu. Oke, nah para sisters ini juga bisa jadi satu ide ya. Oke, Sis Linda, ada pertanyaan lagi. Aku kepo, gimana cara nentuin harga promosi sesuai target pasar yang tepat di bulan Ramadan? Ya, jadi kalau caranya nentuin harga promosi, itu biasanya kalian harus tahu dulu marginnya berapa. Jadi kalau dari aku, biasanya aku pilih promo itu selalu aku pilih dari produk-produk yang best seller gitu. Kadang orang tuh mempromosikan produk-produk yang nggak laku tujuannya. Jadi promo itu ada dua tujuannya. Tujuannya kamu mau nge-grab market lebih banyak atau kamu mau ngeluarin produk yang nggak keluar. Jadi kalau misalkan produk yang nggak keluar, konsepnya di bundling aja. Jadi misalkan yang paling rame, kalau di aku produk yang paling rame Choco Ori gitu ya, es coklat original gitu yang paling rame. Nah, yang paling nggak rame misalkan es cappuccino gitu. Nah ya udah berarti beli es Choco Ori gratis es cappuccino gitu. Jadi orang tetap dapat apa yang mereka paling suka, mereka ngeburu apa yang mereka paling suka dengan harga yang menurut mereka saat itu murah, tapi barang kita yang harus keluar juga keluar. Jangan sampai kebalik, jangan sampai kalian mempromosikan barang yang jarang laku. Nah udah jelas sebenarnya barangnya jarang laku, lalu kemudian kalian promosi juga tambah nggak laku karena kan marketnya nggak ada gitu. Kadang kan orang kan salah kaprahnya di situ kan, mikirnya oh karena ini barang yang jarang laku ya udahlah dipromosiin aja gitu. Nah karena jarang laku ya di situ sebenarnya karena nggak laku ya bener-bener marketnya nggak ada. Kalau marketnya ada ya berarti kan laku gitu kan, rame gitu. Nah jadi kalau mau program promo ya program promo yang barang yang memang sering laku, yang paling rame yang dipromosiin. Jadi kayak orang biasanya harga normal aja mereka beli, apalagi harga yang khusus gitu ya, harga yang spesial gitu. Pasti mereka akan lebih senang. Nah, kayak gitu-gitu sih. Oke, ya emang kadang-kadang kita suka kayak gitu ya, oh ini kayak barangnya belum laku-laku, takut habis, takut nggak habis, takut kalau makanan mungkin takut keburu basi dan lain sebagainya, malah kita promoin, tapi nggak ada yang datang juga karena nggak laku. Setuju sih, Sis Linda. Ini keren banget, ngebuka wawasan. Tapi yang paling penting mungkin bisa dibundling gitu ya, bisa dibundling tadi kayak Sis Linda. Nah itu mungkin orang juga masih punya minat untuk membeli produk kita. Baik para sisters, masih ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Sis Linda? Boleh langsung on cam saja jika ada para sisters di sini yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Sis Linda, karena udah banyak banget nih yang di-share sama Sis Linda gitu ya untuk bisa bertahan sampai dengan hari ini. Saya rasa juga Sis Linda sudah jatuh bangun gitu, jangan sambil nyanyi ya. Jatuh bangun, saya yakin itu juga sudah jadi satu santapan sehari-hari untuk Sis Linda. Tapi di sini Sis Linda bisa berbagi sharing strategi tentang marketing, bagaimana bisa menghasilkan cuan-cuan begitu ya. Baik para sisters, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada lagi, boleh on cam, boleh raise hand. Adakah di sini? Aku coba cek dulu. Oke. Nah, Sis Linda, tapi kalau misalkan bicara tentang tadi ya strategi marketing, kita tahu, saya yakin juga gitu kalau semua yang melakukan usaha pasti melakukan marketing. Dan emang kadang-kadang suka nggak sama. Kadang kita juga pakai endorse, kita juga endorse sama siapa sih yang bisa efektif dan lain sebagainya. Dan semuanya tuh benar-benar buat aku ya sejauh ini kayak untung-untungan gitu. Nah, kalau untuk Sis Linda, Sis Lala sendiri bagaimana nih? Iya, benar, untung-untungan. Karena kadang tuh kalau kita endorse, kan kalau sekarang banyak ya aplikasi yang untuk kita lihat IR-nya mereka tuh seperti apa. Jadi engagement-nya itu tuh seberapa tinggi sih terhadap konsumennya mereka. Nah, kadang kita nggak sampai menganalisis lebih dalam apakah si followernya mereka itu adalah segmentasi marketnya kita gitu. Kadang kita tuh nggak lihat
banyak nih misal followernya 100.000 gitu ya. Nah dari 100.000 itu bocilnya berapa tuh gitu kan. Jangan-jangan bocilnya 90.000 gitu kan. Ya sama aja kan kita jualan nggak laku juga. Karena kan bocil ini kan cuman penikmat konten aja. Mereka suka nih yang lucu-lucu, mereka suka yang cantik-cantik, atau mereka suka yang keren-keren, cuman suka doang. Tapi duitnya kan nggak ada gitu. Nah jadi segede apapun IR-nya, sebenarnya kita harus tetap lihat gitu. Kita kalau bisa kita pengen tahu dong analisis yang lebih detailnya, usia follower beberapa, dari mana aja, dan mungkin kita perlu juga tuh untuk stalking gitu followernya ini gitu. Jadi misalkan beberapa follower teratas, misalkan 10 teratas, 10 di tengah, 10 apa gitu ya. Kita harus agak rajin untuk scroll ya gitu. Kita lihat profilnya mereka satu-satu. Mereka ini ibu-ibu model kayak gimana, sesuai apa enggak, apakah sosialita, apa bukan, apa ibu-ibu biasa. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus juga kita profiling gitu. Kadang kita cuman ya udahlah IR dia tinggi ya udah pakai aja gitu. Nah, ternyata enggak engage gitu. Ternyata enggak menghasilkan penjualan. Nah, kadang oh ya udah namanya promosi online kan kita nggak bisa ngarepin langsung call to action ke penjualan ya. Minimal kita dapat exposure lah, orang tuh semakin banyak yang tahu produknya kita. Iya, cuman kan kita harus tahu juga konsumennya itu apa followernya itu benar-benar bocil atau memang orang-orang yang sesuai marketnya kita gitu. Karena kan mau bocil misal dikasih produk kan juga nggak laku juga, dia juga nggak tahu itu brand apa, fungsinya buat apa, mereka nggak butuh juga gitu. Nah tapi kalau misalkan kita tahu bahwa oh iya ini tuh marketnya dari 100.000, misal yang 50.000 adalah perempuan, usianya adalah 24 tahun misalkan, lalu kemudian kita stalking, oh ternyata memang bener nih dari misal kita ambil sampel dari 50 orang yang kita stalking, 30 orang adalah pengusaha atau 30 orang adalah karyawan, 30 orang adalah ibu rumah tangga muda misalkan. Oh sesuai nih sama segmentasi market kita, ya udah kita endorse gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi dan apalagi kalau sekarang tuh banyak ya selebgram abal-abal ya yang ibaratnya followersnya tinggi, tapi kalau kalian lihat sesimpel postingan aja yang nge-like cuman 2 orang, 5 orang kan kayak gitu-gitu ya. Sedangkan followersnya itu ada misalkan ribuan, puluhan ribu, nah kayak gitu-gitu. Itu juga perlu benar-benar dilihat gitu. Dan apakah semuanya ngefek? Itu balik lagi ya, ada beberapa follower yang memang mereka saat dikasih call to action tuh mereka emang action beneran belanja, tapi ada juga yang ya mereka cuman penikmat aja, mereka cuman cukup tahu aja gitu. Oh ya udah gue ngerti nih ada produk ini ya suatu saat kalau misalkan butuh ya aku coba gitu. Nah kayak gitu-gitu. Tapi yang penting masuk keranjang dulu ya. Iya. Yang penting di-follow dulu jadi kita bisa masuk berandanya para followers itu. Tapi memang banyak sekali di era sekarang apalagi begitu ya di era kemajuan teknologi sekarang memang yang namanya tools untuk marketing dan lain sebagainya itu banyak banget dan memang apapun nih para sisters layaknya dicoba saja. Saya yakin kalau kita mencoba 10 pasti ada satu yang kena. Tapi kalau cuma baru satu ya jangan harap banyak begitu ya. Karena seperti Sis Lala sampaikan, apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Baik Sis Lala, terakhir pesan-pesan untuk para sisters yang ingin memulai usahanya atau meningkatkan kualitas usahanya. Silahkan Sis Lala. Ya. Buat yang ingin memulai usaha, yang jelas nggak usah terlalu takut ya dengan kenyataan di depan itu seperti apa. Karena ya mau kita berspekulasi merencanakan sesuatu hal sematang apapun juga kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa kalau kita tidak mencoba. Kita tidak mencoba mengaktifasi gitu. Jadi perencanaannya udah bagus banget, tapi nggak diaktifasi ya nggak ada hasilnya kan kayak gitu-gitu. Nah jadi benar-benar jangan takut itu dulu. Jadi benar-benar coba. Mulai dari hal terkecil yang bisa kalian lakukan gitu. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Misal kayak rame pasar Ramadan nih, aku nggak bisa ya bikin ayam bakar, aku nggak bisa nih bikin lalapan. Ya kamu bisanya bikin apa? Sekedar bikin telur goreng bisa, ya coba aja jualan telur goreng gitu. Nah, emang laku? Ya nggak ada yang tahu juga kalau laku nggak laku gitu. Karena kan nggak pernah dicoba gitu. Coba aja kamu coba telur goreng Mbak Lala gitu misalkan.
Nah, orang kan kayak, "Ah, apaan sih telur goreng?" Ternyata telur ceplok biasa gitu. Telur ceplok apa sih? Ini bukan telur ceplok biasa, ini telur ceplok yang saya jual di pasar Ramadan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kan ngebanyol juga ya gitu. Mungkin awal kayak annoying gitu, tapi kadang marketing itu masuk saat annoying itu ada loh gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang tidak terpikirkan, sesuatu hal yang kayak jijik banget, kok aneh, unik gitu-gitu tuh malah masuk di benak konsumen dan akhirnya menjadi satu tren baru gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Nah, kalau yang mau mempertahankan, mengembangkan bisnisnya, terus kenalin gitu, bisnismu itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, analisis kompetitormu, rangkul kompetitormu, perbanyak networkmu, perbanyak knowledge-mu gitu ya, dan jangan takut apapun gitu, karena ya apa ya, maksudnya kita tuh manusia di dunia ini tuh cuman bisa berusaha aja kan teman-teman, kita cuman bisa memaksimalkan potensi yang Allah udah kasih ke kita. Masalah hasilnya ya serahin sama Allah gitu, jangan pernah takut. Kita memang dituntut untuk kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita harus bisa menghitung, berspekulasi, gambling gitu, kita memang harus bisa gitu ya. Tapi jangan sampai karena kita gambling, kita berspekulasi, kita jadi takut ketakutan sendiri sehingga kita males atau kita nggak berani untuk mencoba. Semua hal itu harus dicoba dengan porsinya masing-masing gitu. Karena kalau tanpa mencoba ya kita nggak akan tahu kan hasilnya itu seperti apa gitu. Baik, Sis Lala, ini sebelum kita dokumentasi dan menutup webinar pintar pada kesempatan kali ini, ada satu pertanyaan terakhir untuk Sis Lala. Apa nih yang mesti dihindarin supaya promosi di online lancar dan viral? Oke, silakan jadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Promosi di online lancar dan viral. Jadi kalau viral emang benar-benar gimmicknya harus dimainin. Gimmicknya apa gitu. Jadi misal kayak kemarin aku launching produk itu gimmicknya adalah si owner ini tuh mau lamaran gitu. Si owner ini seakan-akan mau lamaran padahal dia photoshoot produk biasa gitu. Nah, tapi followernya dia ngerasa bahwa kamu lamaran ya masih kecil kok udah mau merit dan sebagainya kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah kita goreng aja tuh sampai akhirnya pada saat launching ya memang viralnya itu ke viral yang bisa disimpulkan bahwa viralnya itu negatif gitu ya, konsumennya atau followernya itu pada kecewa, pada apa, tapi kita jangan sampai salah fokus ke kekecewaan yang terjadi, tapi kita fokus aja yang jelas udah viral. Nah, tinggal tugas kita adalah mengemas lagi nih, gimana caranya sesuatu hal yang viral ini bisa disesuaikan dengan konsep produk yang kita jual. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener gimmick itu kalau mau viral tuh emang bener-bener harus dimainkan. Kayak yang baru-baru ini misal kayak Arif Muhammad bagi-bagi Vespa untuk brandnya dia gitu misalkan. Nah, itu kan juga gimmicknya itu benar-benar dimatengin sama dia. Yang awalnya dia mau giveaway satu Vespa gitu. Orang udah pada ngarep nih, ayo bang giveaway bang, gue mau dong dan bla bla bla. Nah, tiba-tiba dia bilang giveaway-nya batal gitu. Orang pada mencaci maki dia, gimana sih lu abis bikin giveaway terus tiba-tiba batal. Nah, udah pada netting duluan orang, padahal maksud dia batalnya itu batal 1 biji. Ini gue batalin karena gue mau nambahin jadi 100 biji gitu. Nah, jadi ya itu adalah gimmick gitu. Akhirnya kan apa? Setiap kali konsep marketing yang dia jalanin ya selalu pecah gitu. Jadi kalau mau viral di media sosial harus benar-benar dipikirin gimmicknya itu apa sematang mungkin gitu. Dan gimana caranya supaya lancar? Nah, ya fulusnya juga harus lancar gitu. Kalau marketing tuh emang budget banget gitu. Challenge-nya di budget gitu. Jadi benar-benar kalau kita mau viral kan kita harus ngegerakin buzzer ya. Buzzer, influencer tuh harus digerakin. Nah, semua itu tuh ada budgetnya. Jadi kalau misalkan kita nggak budgeting, ya nggak akan bisa viral gitu. Jadi emang semua itu bisnis yang running well, bisnis yang bisa bertahan. Akhirnya mereka akan bisa bertahan dan dikenal dan ya viral pada masanya itu ya harus dengan budget tertentu gitu. Endorse kan juga ya, kadang endorse tuh kita udah bayar, kita masih ngasih produk kan kayak gitu-gitu. Nah, kadang kan yang kita budgeting cuman bayar si influencernya doang, padahal produk itu kan kita juga modal gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin untuk para sister semuanya bisa dimulai kalau menghitung HPP juga ditambah dengan fee marketing juga gitu ya.
Oke, baik Sister, terima kasih banyak. Sekarang saya minta untuk para sisters untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk panitia bisa bantu diabadikan semuanya, berikan senyuman terbaiknya. Ini sepertinya ada sekitar 2 slide, jadi kita bikin 2 gaya ya. Oke, baik. Sudah terbuka kameranya, open cam. Kita sesi foto bersama dulu. Baik. Kita mulai ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. 1 kali lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk para sister semuanya yang sudah belajar hari ini. Saya yakin apapun yang kita dapatkan hari ini pasti penambah wawasan ilmu untuk kita semua dan jadi bekal untuk kita menjalani hari kita ke depannya. Saya yakin juga ini menjadi satu langkah terbaik yang kita lakukan di hari ini. Untuk itu, saya ingatkan lagi para sister untuk share keseruannya di IG story milik para sister semuanya dengan tag ke @sisternet.id dan juga tag ke @XL Aksiata karena akan ada hadiah bagi yang beruntung nanti akan dihubungi oleh pihak Sisternet. Tentunya kita harus selalu jadi lebih baik bareng sama Sisternet. Sampai jumpa lagi di webinar Pintar selanjutnya dan juga di berbagai kegiatan acara dari Sisternet. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, makasih ya. Terima kasih.